Ini adik detektif terkenal Sherlock Holmes namanya Enola Holmes. Enola tinggal berdua sama ibunya dan deket banget sampai dia nganggap ibunya itu segalanya buat dia. Sayangnya, di ulang tahun Enola yang ke-16, ibunya menghilang secara misterius. Nah, karena kedua kakaknya itu detektif, dia meminta bantuan mereka. Bukannya membantu, kakak pertamanya Mycroft malah mau memasukkan Enola ke asrama wanita. Enola menolak dong, karena dari kecil dia udah diajarin ibunya untuk hidup mandiri dan berjiwa bebas. Nggak hanya itu, Enola juga diajarin bela diri, tentang sejarah, fisika, dan sampai cara mecahin teka-teki. Karena lihai dalam teka-teki, Enola menemukan petunjuk dari kado ulang tahunnya dikasih ibunya. Enola kemudian kabur, mencari ibunya dengan petunjuk itu. Di kereta, Enola bertemu Barry, yang juga kabur dari rumahnya, karena nggak mau dikirim ke sekolah militer. Lanjut di part 2. Mereka sempat berpetualang bersama, sampai akhirnya mereka pisah karena punya tujuan yang beda. Nah, di tengah Enola mencari jejak keberadaan ibunya, Enola sadar kalau ternyata nyawa Barry dalam bahaya. Ada pembunuh bayaran yang mengincarnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, Enola memperkirakan mungkin paman Barry lah yang menyewa pembunuh itu, karena tak ingin Barry menjadi penerus tahta. Mereka kemudian pergi ke istana keluarga Barry untuk memastikannya. Ternyata di sana itu udah ada pembunuh bayaran yang menunggu mereka. Beruntung Enola yang pintar bela diri berhasil ngalahin pembunuh itu. Tiba-tiba datang nih nenek Barry. Ternyata dalang dari pembunuhan itu neneknya Barry sendiri guys. Karena neneknya punya pandangan yang berbeda dengan Barry dalam menjalankan pemerintahan Inggris. Neneknya pun ditangkap, kasus selesai dan Enola pun bertemu dengan ibunya. Ini Naru, gadis muda dari suku Indian. Naru adalah anak ambisius yang punya impian jadi pejuang sama pemburu handal. Namun di sukunya, Naru itu cuma dididik sebagai tabib aja dan nggak dibolehin ikut kakaknya yang seorang pemburu. Meski kayak gitu, Naru nggak pantang menyerah. Diam-diam dia selalu mengasah bakat bertarung dan berburunya. Suatu ketika, Naru kabur dari rumah dan berniat mau menangkap beruang untuk dijadiin bukti kalau dia punya bakat berburu. Naru yang belum lihai malah berbalik, dia yang hampir jadi mangsanya beruang. Beruntung ada sosok kasat mata yang tiba-tiba datang membunuh beruang itu. Itu ternyata predator guys. Tapi anehnya predatornya itu nggak ngapa-ngapain Naru, malah cuman ngeliatin doang. Naru takut dong, terus dia kabur. Pas kabur, Naru ketemu sama pemburu, temennya kakaknya. Naru ngasih tahu kalau dia abis ngelihat predator yang sangat berbahaya bagi suku mereka. Tapi para pemburu itu nggak percaya, malah maksa Naru buat pulang karena dia udah dicariin sama keluarganya. Lanjut di part 2. Karena Naru nggak nurut dan pengen nyari predator itu lagi, Naru pun akhirnya dipukul dan ditangkap. Terus mereka istirahat bentar. Nah, pas ini nih datang tuh predator yang sadis itu. Predator itu ngebunuh satu persatu temennya kakak Naru. Beruntung Naru bisa kabur sampai di wilayah perbatasan suku lain. Dan malangnya dia kena jebakan dari suku lain itu. Naru ditangkap dan ternyata kakaknya juga ketangkap guys. Suku lain ini jahat banget. Sebenarnya mereka udah tahu tentang predator itu. Dan mereka mau jadiin Naru sama kakaknya umpan buat nangkap si predator. Bodohnya ternyata predatornya malah lebih hebat dari mereka karena dia punya alat-alat canggih di tubuhnya. Alhasil semua suku jahat itu mati satu persatu. Sayangnya demi nyelamatin Naru, kakaknya juga jadi korban dari predator itu juga guys. Lanjut part 3. Meski sedih, Naru berniat untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Dia jadiin suku jahat yang masih hidup sebagai umpan. Dan berkat kelihayan dia bertarung dan berburu, Naru akhirnya bisa melumpuhkan predator itu. Naru kemudian pulang kembali ke sukunya dengan membawa kepala predator. Meski kakaknya udah tiada, tapi akhirnya Naru diakui sebagai pemburu dan petarung sejati di sukunya. Ini Lucy, gadis Amerika yang kuliah di Taipei. Lucy dipaksa sama pacarnya buat nganterin paket yang sama sekali dia nggak tahu isinya apa. Ternyata orang yang nerima paketnya itu bos gangster guys. Dan Lucy pun diculik sama mereka. Lucy mau dijadiin kurir buat ngantar paket yang isinya adalah serbuk narkoba. Lucy dibuat gak sadar dan di perutnya ditanam narkoba untuk dijual ke negara lain. Udah itu dia disekap dan tangannya diborgol pakai rantai. Datang tuh penjaga jahat yang mau main-main sama dia. Lucy berontak dong. Dia malah dipukulin dan perutnya ditendang, yang akhirnya membuat narkoba di perutnya jadi bocor dan menimbulkan reaksi aneh di tubuhnya. Dan secara tiba-tiba Lucy jadi kuat dan memiliki kemampuan otak melebihin otak orang normal. Dia juga mampu ngebebasin dirinya dari sekapan itu dan membalaskan dendamnya sama orang yang udah nyekap dia. Wah, hebat ya. Kira-kira itu serbuk apa ya guys? Dua pria mahasiswa akademi polisi ini baru pulang dari tempat hiburan mau ke asrama kampus. Nggak sengaja ngelihat seorang cewek dipukul dan diculik. Mereka lari dong ngejar mobil si penculik. Karena mereka cuma modal kaki doang, ya kalah dong sama mobil.
Terus mereka ngelaporin kejadian itu ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi lagi heboh, ada anak pengusaha besar yang juga diculik. Semua polisi dikerahkan buat nyelamatin anak pengusaha itu, dan mereka disuruh nunggu. Sebagai calon polisi, dua mahasiswa ini nggak bisa diam dong, dan mereka mutusin buat nanganin kasusnya sendiri. Semua ilmu yang mereka dapetin di akademi mereka terapin, mulai dari mencari saksi dan menginterogasi orang terdekat korban yang ternyata bagian dari penculik. Dari menginterogasi teman korban, sampailah mereka di sebuah gedung. Di gedung inilah akhirnya mereka ketemu sama gadis yang diculik tadi. Ternyata gadis itu nggak sendirian guys, masih ada gadis-gadis lain yang juga ikut diculik. Dua pria itu pun akhirnya nyelamatin semua gadis-gadis itu. Ini Jiwo, siswa yang dikucilkan di sekolahnya karena paling miskin dan nilai matematikanya paling rendah di sekolah. Bahkan gurunya aja nyaranin dia buat pindah biar nggak maluin sekolah. Suatu ketika, Jiwo diskor nggak boleh tidur di asrama karena ketahuan sama bapak penjaga sekolah luar asrama di tengah malam. Padahal dia cuma dimanfaatin doang sama temennya. Alhasil dia diam-diam nginap di gedung kosong sekolah. Ketahuan lagi deh sama bapak penjaga sekolah. Ngelihatnya si bapak malah kasihan dan ngebolehin dia nginap di rumah si bapak. Esoknya pas di kelas dia ngelihat PR-nya udah diisi semua dan betul semua lagi. Dia heran dong karena semalam dia sama sekali nggak ada ngerjain PR-nya karena PR-nya itu susah banget. Lanjut di part 2. Dia langsung menebak pasti si bapak penjaga yang ngerjain PR-nya dia karena dia semalam cuma sama si bapak doang. Tapi kok bisa? Ternyata si bapak penjaga sekolah ini profesor guys, yang kabur dari Korea Utara karena nggak punya kebebasan dalam belajar mengajar layaknya di Korea Selatan. Akhirnya Jiwo memohon sama si bapak buat diajarin matematika. Dan berhasil, berkat si bapak akhirnya Jiwo bisa ngalahin semua teman-temannya. Bahkan guru matematikanya juga guys, sampai tuh guru benci banget sama si Jiwo. Ayah dan anak ini lagi dikejar sama gangster karena mereka memegang kunci buat dapetin uang sebanyak 30 juta dolar. Sebelumnya si ayah udah minta tolong supir taksi buat jemput mereka. Biar anaknya gak ketangkep, dia ngeluarin anaknya dari jendela. Terus dia kelabuin si gangster biar gak ngejar anaknya. Walaupun si anak gak mau ninggalin ayahnya, dengan terpaksa anaknya pun lari sekencang mungkin. Ternyata anaknya ketahuan sama anak buahnya gangster, dan gangster itu pun ngejar anaknya. Supir taksi yang udah mereka pesan ternyata udah nunggu di lokasi jemputan. Mana supirnya cewek lagi. Awalnya si supir cewek ini gak mau bukain pintu karena dia taunya yang mau dijemput itu orang dewasa. Tapi karena kasihan, akhirnya dia bukain juga pintunya dan kabur membawa anak tersebut. Kirain mereka udah lolos, si bos gangster datang dengan mobilnya buat nabrak mereka. Beruntung ayahnya si anak menghalau bos gangster itu dengan menabrakkan dirinya ke mobil si gangster. Jadilah deh supir taksi dan anaknya bisa lolos dengan selamat. Wanita ini pulang dari kerja dan mau menjemput ibunya. Udah mau hampir ketemu sama ibunya, wanita ini nggak sengaja ngelihat seseorang melempar sepatunya ke arahnya dia dari gang yang gelap banget. Dia penasaran, terus dia hampirin. Ya meski dia agak takut sih, kaget ternyata ada seorang gadis guys. Perut dia berdarah dan dia minta tolong buat diselamatin sama cewek ini. Tapi cewek ini kebingungan karena ternyata cewek ini tunarungu guys. Dia nggak bisa dengar apa kata si gadis ini. Untungnya dia agak paham bahasa bibir, jadi dia ngerti kalau gadis ini butuh pertolongan. Tiba-tiba datang seorang cowok menjambak rambut cewek ini dari belakang. Beruntung dia bisa lepas dari jeratan cowok. Cewek ini pun kabur berlari sekencang mungkin. Sekuat tenaga dia mencoba lolos dari kejaran cowok ini. Sampai akhirnya dia berhasil menyalakan lampu darurat yang langsung menghubungkannya pada petugas patroli. Haduh, hampir aja ya untung selamat. Ibu hamil ini dari London datang ke India buat mencari suaminya yang kerja di India, namun gak ada ngasih kabar beberapa hari ini. Dia sampai minta bantuan polisi buat mencari suaminya. Ternyata setelah diselidiki, suaminya adalah orang yang paling dicari sama Badan Intelijen Nasional karena menjadi tersangka kasus gas beracun yang menewaskan banyak orang. Tiba-tiba ibu ini dapat telepon dari seorang pria yang bakal mempertemukan dia sama suaminya. Dia temuin dong pria ini. Ternyata pria itu bohong dan tega menendang perut ibu ini yang lagi hamil. Ibu ini kesakitan, hampir aja si ibu mau dibunuh. Ibu ini ngeluarin sesuatu, itu perut palsu. Dia lempar perut palsu itu ke wajah si pria ini. Terus dia tusuk kakinya pakai tusuk konde, sampai pria ini gak berdaya. Terus dia tembak pria ini sampai dia kehilangan nyawa. Ternyata si ibu ini memasukkan kehamilannya buat nemuin pelaku yang udah ngebunuh suaminya karena gas beracun. Dan pria inilah sebenarnya pelaku dari gas beracun itu.